dan sama dengan Bapak SDM DKI Jakarta angkatan kedua. Baik Bapak Ibu, untuk sesi kedua kali ini, siang hari ini kita akan mendengarkan materi lanjutan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ramlan SIP mengenai pengorganisasian informasi. Untuk itu Bapak Muhammad Ramlan SIP, waktu dan tempatnya kami silahkan. Baik Bapak Jar, terima kasih. Baik Bapak Ibu peserta tingkat KPS Bapak Ibu ya, DKI Jakarta yang saya hormati. Mohon maaf Bapak Ibu mungkin agak terlambat masuk lanjut. Bapak Ibu izin share. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar baik? Sudah Pak, sudah. Jelas Pak? Sudah Pak. Oke Bapak Ibu izin share dulu Bapak Ibu ya, dulu biasa. Bapak Ibu sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah Pak. Oke, ini PowerPoint ini Bapak Ibu ya. Salah Bu, maaf, ini praktek aja ya kita. Nah Bu, stop dulu. Untuk Ibu Asmi, mohon bergabung di link bersama dengan Ibu ya. Kalau ini untuk fungsi mungkin belum merespon ya Pak Ahmad Kori, mungkin selanjutnya bisa langsung saja kita berikan waktunya untuk Bapak Ahmad Muslim bisa membantu kelasnya. Pada Bapak Ahmad Muslim, waktu dipersilakanlah. ya berapa? Ya Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali materi hari ini dalam belajar informasi perpustakaan. Materi hari ini adalah tentang branding perpustakaan. Dimana kalau kita berbicara tentang fungsi Mungkin Bapak Ibu dari materi ini mungkin ada tujuan Bapak Ibu ya, tujuan pembelajaran kompetensi dasar, ada indikator keberhasilan Bapak Ibu ya. Diharapkan mungkin nanti Bapak Ibu nanti mampu menentukan namanya tajuk subjek atau subjek dari sebuah buku, kemudian ditentukan dalam notasi klasifikasi pada divisi Bapak Ibu. Yang kedua, indikator keberhasilannya mungkin nanti Bapak Ibu mampu menjelaskan pengertian dan fungsi dari tajuk subjek, kemudian mengetahui analisis subjek, terus diharapkan mampu menggunakan daftar atau subjek online mungkin Bapak Ibu ya nanti untuk praktek, kemudian mampu menyebutkan pengertian, tujuan, dan fungsi klasifikasi. Jadi klasifikasi itu apa, fungsinya di perpustakaan itu apa. Kemudian nanti Bapak Ibu juga mungkin diharapkan menyebutkan jenis sistem prinsip klasifikasi divisi, dan terakhir mampu menjelaskan struktur divisi serta menggunakannya. Intinya ini Bapak Ibu. Intinya dari pembelajaran ini nanti Bapak Ibu diharapkan memahami dari struktur divisi serta menggunakannya, karena divisi ini sebagai kitab sucinya atau referensinya bagi pustakawan dalam menyusun atau memetakan, mengkelompokkan buku yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu, buku yang ada di dalam perpustakaan itu disusun bukan berdasarkan tinggi buku atau warna buku, tapi berdasarkan subjek. Subjek itu mungkin secara sederhana bisa dikatakan topik dari isi buku tersebut. Nanti kemudian ditranslate ke bentuk notasi, dan notasi ini itu ada di struktur divisi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat gambar ini, Bapak Ibu ada A dan ada B. Kira-kira Bapak Ibu perpustakaannya saat ini di posisi mana Bapak Ibu? Di A atau B? Ada yang mau komentar Bapak Ibu? Ya, untuk saya B.
Ya alhamdulillah semua B ya. Jadi ada membedakan Pak A dan B, kira-kira ada bedanya nggak Bapak Ibu? Ada Yang Ada, sudah Pak. labelnya, Ada. yang B sudah labelnya, dan ada ibunya bedanya. Bedanya kalau A belum ada labelnya, B sudah yang B. Fungsinya. Bapak Ibu yang Bapak Ibu tangkap label ini label apa Bapak Ibu ya? Kira-kira klasifikasi gitu ya. Penomoran buku, Pak. Katalog, Pak. Klasifikasi. nomor buku atau gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa satu orang Bu bisa menjelaskan? Kita saya dulu Bapak Ibu ya. Kira-kira apa itu Bu? Oh di perpustakaan biasanya Bapak Ibu menemukan pasti ada penomoran di punggung buku, itu maksudnya apa? Tapi ketika Bapak Ibu ke Gramedia, oh tidak ada penomoran punggung bukunya. Ada yang bisa Bapak Ibu? Untuk Pak, maaf Pak, saya Pak. Silakan Pak, dengan Pak Ari Pak. Adi Pak. Ya. Ini untuk memudahkan para pengunjung atau pemustaka untuk mencari buku yang didapatkan Pak dengan adanya label ini. Ya. Karena ini kan kalau gak ada labelnya bingung mau cari buku apa, bisa nyari-nyari dulu. Jadi memudahkan waktu, gitu, Pak. Lebih efektif, efisien. Terima kasih Pak. Itu. Ini manfaatnya Pak ya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau Pak Dwi Pak, Ya kan Pak Dwi? Ya kan Pak. buku yang sudah dilabelin itu sudah masuk klasifikasi kategori DDC ya. Mungkin 336 itu masuk aduh mana ya? Ya kan Pak. Ya kan. Sosial, Pak. Sosial pentingnya Pak. Oke. Bapak Ibu maaf, peserta rata-rata dari mana Pak? Dari perpustakaan sekolah? SMP, SMA atau SD Pak? Ada yang Campur, Pak. Ada SD, SLB, SMK. Kira-kira Bapak Ibu perpustakaannya sudah mapan atau belum mapan Pak? Apa artinya sudah terorganisir, ada divisinya, ada klasifikasinya, rata-rata atau belum? Terus SLB belum ada yang belum, ada yang udah, Pak. Nah, Untuk SD kayaknya Pak belum Pak. Untuk SD kayaknya belum Pak. Masih baru mulai. Beragam, Pak. Gam, majemuk. Bapak Ibu, ini ada perbedaan Bu ya. Kalau yang A itu sama sekali, memang sama-sama buku Pak objeknya, tapi belum diolah. Belum ada sistem yang memudahkan sehingga buku tersebut bisa digunakan oleh pemustaka Pak. Nah kalau yang B itu sudah ada sistem Bapak Ibu. Jadi sistem sini sudah ada sistem perpustakaan, tapi yang kalau A itu sama sekali belum menggunakan sistem perpustakaan. Jadi ada perbedaannya. Mungkin kalau di A itu bisa terjadi di toko buku atau di rak-rak tempat Bapak Ibu semua di rumah bisa kayak gitu Bu. Tapi kalau di perpustakaan biasanya pasti ada labelnya. Setiap buku ada label dan ada penomoran. Nah penomoran ini Bapak Ibu tujuannya betul tadi dengan Pak Dapat dikatakan ini sebagai pengelompokan Bapak Ibu kan. Pengelompokan karena Bapak Ibu di perpustakaan kan banyak subjek Bapak Ibu, banyak judul buku, banyak disiplin ilmu. Jadi pengelompokan di perpustakaan itu Bapak Ibu pengelompokan buku tulisnya yaitu berdasarkan disiplin ilmunya Bapak Ibu. Sebenarnya topik yang topik ya sisa-sisa bisa dibuka. Jangan aja Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu dikelompokkan Bapak Ibu ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu penomoran ini memang sudah secara internasional Bapak Ibu ya. Setiap perpustakaan pasti menggunakan sistem yang sama, yaitu namanya DVC, the way determined classification Bapak Ibu. Di luar negeri atau di Indonesia pada umumnya perpustakaan menggunakan namanya DVC. Jadi memang udah standarnya internasional Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini namanya DVC. Jadi Bapak Ibu tujuan pembelajaran hari ini Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu nanti mampulah membuat nomor punggung pada buku Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, mungkin jangan bingung setelah diklat ini kok ada apa sih penomoran itu maksudnya apa ya kan? Jadi nanti Bapak Ibu akan bersuara dengan ini atau membuat bagaimana cara membuat atau mengkelompokkan ya disiplin ilmu
buku yang ada di perpustakaan. Nah, ini Bapak Ibu tujuannya, yang bulat merah ini tujuannya kita, Bapak Ibu ingat-ingat, kita nanti praktek cara membuat ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dalam sebagai kepala perpustakaan sekolah, tentunya Bapak Ibu dalam konteks pengorganisasian informasi, tadi kan Bu Rani sudah memberikan materi katalogisasi. Nah, sekarang kita belajar bagaimana pengelompokannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam pengorganisasi informasi itu ada dua materi Bapak Ibu. Pertama ada katalog, yang kedua ada statistik dan klasifikasi. Nah, yang ini yaitu materinya klasifikasi dan tajuk subjek. Nah, Bapak Ibu notasi Pak ya. Nah, Bapak Ibu yang gambar merah ini namanya notasi Pak. Istilah notasi. Nah, notasi contohnya 336.2 ini menginformasikan bahwa buku tersebut membahas tentang masalah pajak atau perpajakan. Jadi situ ilmunya pajak. Kemudian di mana mendapatkan 336.2-nya ini Bapak Ibu? Ini ada di daftar Bapak Ibu. Namanya DDC. Daftar DDC. Nah, kebetulan Bapak Ibu karena ini online, jadi kita tidak bisa langsung bersentuhan langsung Bapak Ibu ya ke buku fisiknya. Jadi karena ini lewat online, saya sudah share Pak di LDK itu namanya eDDC, Electronic Due Decimal Classification. Yang dia pertanyaan Bapak Ibu sudah install belum Bapak Ibu? eDDC itu ya. Sudah Pak, sudah install. Tidak ada masalah Pak ya? Nggak ada masalah. Damai ya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya sudah, yang mungkin sama sekali Belum, Pak. Mungkin bisa di-download Pak. Jadi untuk membantu kita sebagai alat pembelajaran di sinasi ini. Yang sudah, mungkin berapa orang Pak ya? Atau yang belum? Masih banyak yang belum nih? Belum, Pak. Ya, belum. Nah, mungkin install dulu Pak. Mungkin 5 menit boleh Pak. Saya tunggu. Install dulu. Di setting, di setup dulu. Karena kalau tidak setup itu mungkin nanti Bapak Ibu akan bingung untuk mengikuti materi ini. Karena sebenarnya materi itu cuma materi bagaimana penggunaan eDDC Bapak Ibu. Tungguin menit Bapak Ibu ya kan, Mbak. Nanti kalau ada kendala langsung instruksi di sini Pak. eDDC Pak ya? eDDC ya? eDDC Pak. Jadi di LDK itu ada pilihan di materi saya Pak ya. Jadi ada bayan tayang, terus ada penugasan, dan ada eDDC. Silakan di-download dulu Bapak Ibu. Nih. Kalian tetap biasa. Minta password Pak ya? Passwordnya di siapaan Pak? Mamat ya? Damai, Pak. Passwordnya damai. Damai, Pak. Kecil semua.
Damai Pak. Hah? Cuma berapa kali ya? Tadi makan tuh cuma ngatus pasien. Apa lagi Pak? Tuh, ini lagi apa pelatihan itu Pak? Apa? Pusakaan. Di kepala pusakaan sekolah ya itu yang pemungkas itu semua. Iya nih Pak. Apa ya Pak? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tapi PowerPoint-nya mungkin tampilannya lain Pak ya. Tadi PDF tentang PowerPoint Pak. Bapak Ibu ini sudah terlihat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita belum kenalan Bapak Ibu. Nama lengkap saya Ahmad Rahman dan Bapak Ibu yang lahir Ciamis 7 Oktober 1979. Pendidikan kartu ilmu perusahaan Bapak Ibu. Profesi sebagai awan, instansi kami bertugas di Pustaka Surat Indonesia sejak tahun 2000. PUNK. Bapak Ibu ya. Ini Merapi juga ada. Ini sekilas penilaian Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu langsung ke materi Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Pajak. Coba Ibu cek. Nah, belum cek Pak ya. Ini ada subjeknya pajak operasi 336.2 ini berasal dari didapatkan dari e-divisi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing, perlu bingung-bingung ketika Bapak Ibu sudah menemukan suatu subjek sebuah buku. Izin Bapak Ibu. Pak Mamat, Pak. Tadi passwordnya apa passwordnya Pak? Damai Pak. Damai. Ya. Izin Bapak Ibu, apa sudah bisa dilanjutkan untuk materi atau masih fokus untuk testing? Lanjut Pak. Lanjut ya, oke. Nah Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memberikan suatu subjek atau deskripsi ilmu, ketika Bapak Ibu membacakan, bisa dibuat subjeknya pajak. Terus pajak itu penomorannya berapa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengarang, ketika semua ada rujukannya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menemukan suatu subjek pajak, berapa sih nomor untuk pajak gitu kan? Jadi subjek dengan klasifikasi itu sama sebenarnya. Ininya sama. Kalau subjek itu berbentuk kata-kata atau frase kata, tapi kalau klasifikasi itu bahasanya menggunakan notasi atau nomor. Jadi sebenarnya sama. Gitu. Cuman ada penerjemahan Bapak Ibu ya, yang asalnya kata menjadi angka. Contohnya ini, ketika Bapak Ibu menemukan suatu buku, Bapak Ibu yakin, oh ini buku tentang masalah pajak. Buku membahas tentang masalah pajak. Terus pajak itu ditransit ke notasi atau ke angka. Didapatnya di mana Bapak Ibu? Bapak Ibu dapatnya di namanya divisi atau divisi. Dan Bapak Ibu cari pajak berapa sih untuk notasinya? Ternyata pajak itu ada di kelas 336.2. Nah ini proses namanya proses klasifikasi ya Bapak Ibu. Jadi untuk membuat nomor ini, nomor pungut itu Bapak Ibu tahu dulu kira-kira buku yang akan diklasifikasi itu subjeknya apa, topiknya apa, harus tahu dulu Bapak Ibu.
Kemudian Bapak Ibu diselantin ke bentuk notasi atau nah Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu setelah notasi dibuat, kemudian Bapak Ibu membuat file number Bapak Ibu. File number itu informasinya apa saja Bapak Ibu? Pertama notasi subjek, kedua 3 huruf dari nama pengarang dan 1 huruf awal dari judul. Sebenarnya 336. 336.2 Agu. Agu itu dari 3 huruf dari pengarang Bapak Ibu. Agu. Yang P itu 1 huruf dari awal judul. Makanya dalam number atau klasifikasi atau punggung buku dalam buku perpustakaan bisa ada labelnya pasti ada tiga baris informasi. Pertama notasi, yang kedua 3 huruf nama pengarang, yang terakhir 1 huruf awal judul. Ini namanya number. Nah, ketika Bapak Ibu ketika sudah menentukan subjek dan notasi dan cukup, Bapak Ibu harus membuat namanya number. Baru kita ditempel di punggung buku. Ini namanya number. Ada tanyakan Bapak Ibu seperti saat ini? Yang kemudian tidak, Pak ya. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi ada proses Bapak Ibu. Otomatis Bapak Ibu ketika mau mengolah pasti ada sumber informasinya. Di perpustakaan biasanya kan sumber informasi ada buku, apalagi Bapak Ibu ada sumber informasi di perpustakaan contohnya ada buku, apalagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu pahami ada majalah. Ya, majalah terus apa lagi Pak? Koran. Ya, semua itu sumber informasi itu kalau mau diolah pasti Bapak Ibu ada proses. Jadi pertama sumber informasi ada, kemudian Bapak Ibu sumber informasi itu diproses, ditentukan dulu subjeknya apa, topiknya apa, atau disiplin ilmunya apa. Kemudian setelah Bapak Ibu mengetahui dan menentukan itu disiplin ilmunya tetap saja, kemudian ditransit ke bentuk namanya angka atau notasi adanya di divisi atau divisi. Kemudian outputnya yaitu call number. Call number itu ada nomor notasi, ada 3 huruf nama pengarang dan 1 huruf awal judul. Ini proses Bapak Ibu, ini namanya materi ini Bapak Ibu sebenarnya ini Bapak Ibu materi hari ini tujuannya outputnya yaitu call number. Nah Bapak Ibu sebelum membuat suatu penomoran atau klasifikasi Bapak Ibu atau pengurus informasi, Bapak Ibu harus siapkan dulu bahan-bahannya atau alat bantunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk bisa membuat penomoran atau pengelompokan 370.6 digabung 025 tambah dengan 370.02. Nah, gitu. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan buku berbentuk direktori tapi subjek dasarnya guru, ya ini Pak Bapak Ibu nomornya 370.602.5. Ini kebetulan nggak jadi Pak, belum tersedia di edisi. Tapi kalau kamus tadi semua sudah tersedia di edisi. Mengapa? Makanya perlu rumus. Ya ini Pak, ketika Bapak Ibu tidak menemukan di edisi, ya Bapak Ibu harus menggunakan ini rumus ini. Harus diolah sendiri lah Bapak Ibu. Iya, kalau tahu kan kamus kan tahunya sudah jadi Pak ya, Bapak Ibu sudah tahu jadi nanti nggak pakai. Gimana kalau yang belum dibuat ya Bapak Ibu buat ini. Ini masalah. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu untuk tabel 1. Oke. Kalau Pak ya, coba sekali lagi Pak ya. Biar sekali lagi. Biar lebih paham Pak ya. Mana tadi? Contohnya apa ini?
Bapak Ibu itu ada penugasan Bapak Ibu ya. Nanti dikumpul besok Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Bapak Ibu bisa lihat jika mungkin penugasan atau evaluasinya lah. Karena dari panitia bukan evaluasi. Ada 5 soal Bapak Ibu ya. Di LJK. Baik Bapak Ibu, karena waktu mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, atau Edem, atau gimana Bapak Ibu? Cukup lagi Pak. Pas saja Pak. Oke Pak, kalau pas. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita akhiri untuk materi dan verifikasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Sedikit banyaknya ada manfaatnya untuk Bapak Ibu dalam masa verifikasi. Bapak Ibu, saya mohon maaf setinggi-tingginya sebanyak-banyaknya apabila dalam pendampingan Bapak Ibu ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata yang tidak terima oleh Bapak Ibu.